Cabut kewenangan label halal MUI, Menak Yakut bilang bukan keputusan ormas. Telah resmi labelisasi halal yang tadinya dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia telah dicabut, sudah dinyatakan secara langsung oleh Menteri Agama. Nah, saya kira para kelompok kadrun separat akan kecewa dengan keputusan ketegasan ini. Alih-alih akan melengsarkan Gus Yakut dari Menteri Agama. Surat penetapan kehalalan produk itu menggunakan nomornya LP POM MUI. Menurut saya ini harus diperiksa ulang deh, karena LP POM MUI sebagai LPH itu tidak punya kewenangan menerbitkan surat penetapan kehalalan produk. Alih-alih meminta Majelis Ulama Indonesia untuk membuat sebuah keputusan bahwa Gus Yakut melakukan penodaan agama, tapi bahkan sebaliknya Menteri Agama menggunduli peran dan otoritas Majelis Ulama Indonesia terkait dengan labelisasi halal. Dan ini saya kira adalah sebuah langkah yang tegas, langkah yang tepat, yang pasti akan mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Majelis Ulama sidang lalu mengeluarkan ketetapan halal. Ketetapan halal itu tidak langsung diberikan kepada BPJPH. Salah. Jadi kalau satu produk itu 1 juta itu nggak benar gitu. Itu kalau yang beredar katakan satu produk 1 juta nggak bisa. Biaya itu ditetapkan per sertifikat per kelompok produk. Jadi katakan misalkan ada perusahaan dia punya mie instan, dia punya satu sertifikat, dia punya 100 produk di dalamnya, itu tidak kita kalikan berdasarkan jumlah produk. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak hanya otoritas labelisasi halal yang akan dicabut dari Majelis Ulama Indonesia, tetapi otoritas yang lain terkait dengan keulamaan, tokoh agama, khususnya agama Islam. Karena Majelis Ulama Indonesia tentu saja sesuai dengan namanya ulama, maka tentu apa yang diurusi adalah terkait dengan hal yang menyangkut tentang otoritas, apa yang harus dilakukan oleh para ulama. Tetapi bahwa kenyataannya sudah sejak beberapa tahun terakhir Majelis Ulama Indonesia ternoda kepercayaannya. Mengapa? Karena di dalam Majelis Ulama Indonesia sendiri tidak aman. Sejumlah kasus tokoh Majelis Ulama Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah, terlibat dengan tindak pidana terorisme. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Apakah pelaku usaha menjemput KH-nya di Majelis Ulama Indonesia untuk diambil KH-nya, atau Majelis Ulama yang memberikan KH-nya kepada pelaku usaha. Lalu pelaku usaha itu menganggap KH itu, ketetapan halal itu dianggapnya sudah selesai, dianggap sudah sertifikat. Ternyata belum. Tanpa banyak orang yang tahu, Majelis Ulama Indonesia juga disusupi oleh orang-orang yang menjadi pendukung berdirinya negara Islam di negeri ini. Bahkan menariknya, orang-orang ini punya jejak digital ketika mereka membela pemberontak Suriah dengan terang-terangan memproklamirkan negara baru Suriah dengan bendera barunya di Indonesia. Bahkan mereka mengutip donasi dari umat Islam di Indonesia untuk dikirim ke Suriah dengan bahasa mendukung rakyat Suriah. Padahal sejatinya mereka sedang membantu logistik para pemberontak di sana. Secara populasi, secara nomor izin edar di Indonesia itu ada sekitar kalau nggak 40-50 ribu jenis nomor izin edar, ya. Sedangkan kalau global di dunia itu alat kesehatan itu ada sekitar sampai 200 ribu jenis alat kesehatan, ya. Jangan lupa yang disertifikasi itu adalah satuan unit terkecilnya. Anda pasti kaget ketika saya membuka jejak beberapa orang di antaranya. Yang pertama, tentu saja Bahtiar Nasir. Orang ini sekarang menjabat wakil sekretaris di MUI. Bahtiar Nasir kita kenal dengan ideologi khilafahnya yang bahkan ketika demo 212 dia gaungkan pendirian negara khilafah dengan konsep revolusi di Indonesia. Nah, ini yang banyak terjadi. Nah, supaya itu tidak terjadi lagi, maka kita perlu ada integrasi sistem gitu. Karena proses sertifikasi ini tidak dilakukan oleh aktor tunggal. Ya.
dia multi aktor gitu. Nak Yakut Khalil Quamas memutuskan bahwa pemberian label halal bukan lagi milik Majelis Ulama Indonesia atas MUI. Kebijakan itu kini sepenuhnya kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama. Dengan keputusan Menak Yakut itu, maka label halal MUI nantinya tidak berlaku lagi di Indonesia. Di waktu-waktu yang akan datang secara bertahap, label halal yang diterbitkan MUI dinyatakan tak berlaku lagi, kata Menak Yakut. Usut punya usut, kebijakan Menak Yakut itu berlaku secara nasional per 1 Maret 2022. Keputusan ini didasarkan surat keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 yang ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022 tentang penetapan label halal. Yakut mengungkapkan keputusan undang-undang menyebutkan bahwa spesifikasi halal diselenggarakan oleh pemerintah bukan organisasi kemasyarakatan ormas. Sementara itu, Kepala BPJPH Kemenak Muhammad Akil Irham resmi mengesahkan label halal baru. Ia mengatakan bahwa label itu secara bertahap diberlakukan secara nasional. Dirinya menjelaskan penetapan label itu merupakan amanat pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi dicantumkan dalam keputusan Kepala BPJPH. Demikian ungkapnya.